Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini jumpa lagi di video tutorial saya yang akan mencoba untuk melatih kemampuan saya dalam menjawab soal ujian akhir semester. Oke, tapi sebelum itu, jika kalian tidak keberatan untuk subscribe di channel saya ini ya teman-teman, agar saya tetap semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Langsung saja kita ketik websitenya, Latihan Mandiri Universitas Terbuka, lm.ut.ac.id. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangan latihan mandiri. Mahasiswa mengambil inisiatif untuk dan memotivasi diri untuk belajar secara mandiri. Di sini juga ada home, katalog, dan browser. Nah, untuk mencari mata kuliah yang akan kita mencoba untuk latihan mandiri, kita bisa klik kode mata kuliahnya yang akan kita latihan ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk latihan soal dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi teman-teman harus hafal kodenya, kode mata kuliahnya ya. Kita langsung saja E5207, lalu enter. Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman untuk mata kuliah itu. Kita langsung aja cari di sini ya. Tapi ini bukan jurusan saya, akan saya kesulitan untuk mengerjakan. Saya coba mata kuliah lain. EKMA 5309. Ini pertama kali ya teman-teman saya menggunakan website ini. Ternyata tidak ada juga ya. Berarti harus ngerjain apa ini saya ini ya. Mungkin tidak semua tersedia ya untuk mata kuliahnya. Hanya mata kuliah tertentu saja yang ada di sini. Oke, kalau gitu saya akan mencoba mengerjakan manajemen keuangan saja. Di sini ya teman-teman sudah ada nih. Kita sudah bisa persiapan. Nah, bila kalian ingin mendownload soalnya, kalian klik download.
Nanti akan ada data seperti ini ya teman-teman. Wih, kalau di download akan banyak sekali ya. Lebih bagus kita langsung kerjakan saja ya. Nah, kerjakan secara online. Nah, akan begini ya teman-teman. Di sini kita akan mengerjakan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Oke. Kita klik di pengantar nih, apa ya? Pengantar ini hanya sebagai petunjuk mengerjakan ya. Di sini kalian bisa baca-baca lah petunjuk mengerjakan soalnya. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 1 sampai dengan 10. Inilah teman-teman soal yang akan saya kerjakan. Saya akan mengukur kemampuan saya di mata kuliah manajemen keuangan. Saya mau tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita mulai isi. Nomor 1, fungsi manajemen keuangan adalah, kalian juga di rumah bisa bantu saya ya untuk memberitahu jawabannya apa, atau enggak bisa bareng-bareng dengan saya untuk sama-sama mengerjakan. Nanti di akhir video ini kita akan komentar berapa sih hasil teman-teman semua mengerjakan latihan mandiri soal ini. Apakah bisa dapat nilai 75, 80 atau malah di bawah 50 ya. Itu sangat memalukan sekali. Saya juga belum tahu ini saya nanti dapat berapa, tapi saya ingin mencoba saja sampai di mana kemampuan saya di manajemen keuangan. 1, fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan data dan dana dan mencari pendanaan, menggunakan dana untuk menciptakan produk unggulan, mencari dana untuk mengembangkan produk unggulan, menghemat dana untuk peningkatan pendapatan perusahaan. Kayaknya ini ya. Jawaban saya salah teman-teman. Saya coba untuk nomor A. Ternyata betul. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian kegiatan keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kegiatan utama. Kegiatan menggunakan dana dan mencari dana. Menggunakan dana untuk menciptakan produk unggulan hanya merupakan salah satu contoh dari penggunaan data saja. Oke, nomor 1 sudah. Ternyata saya ini payah ya untuk mengerjakan soal-soal ini. Karena pertama mengerjakan saya sudah dapat jawaban yang salah. Yang kedua yaitu secara normatif. Tujuan keputusan keuangan adalah A. Untuk memaksimumkan dividen, B. Untuk memaksimumkan nilai perusahaan, C. Untuk memaksimumkan modal perusahaan, D. Untuk memaksimumkan pendanaan. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan. Kayaknya ini ya. Wah, salah ya teman-teman. Nah, ternyata ini ya teman-teman jawabannya.
Aduh, saya sudah salah duluan nih ya. Tujuan dari keputusan keuangan secara normatif yaitu tidak hanya untuk memaksimumkan dividen, karena dividen hanya dirasakan pemegang saham saja, sementara keputusan keuangan adalah untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan secara menyeluruh, atau dengan kata lain memaksimumkan nilai perusahaan. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 3. Faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil disebut juga sebagai faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil disebut juga sebagai sel lingkungan perusahaan. Salah ya? Masih salah. Ternyata ini lingkungan keuangan. Lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan keuangan yang akan diambil. Lingkungan keuangan tersebut terdiri dari finansial, sistem, tempat perusahaan beroperasi, di mana sistem keuangan tersebut dijumpai berbagai lembaga keuangan sebagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Lanjut, soal nomor 4. Dari tadi saya nggak ada yang betul nih. Ternyata saya masih perlu belajar untuk di manajemen keuangan ini. Yang keempat yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Merupakan konsep dari nilai nominal. Salah lagi ya. Jawabannya yaitu nilai waktu dan uang. Nah, di sini dijelaskan karena adanya perbedaan waktu, maka pemanfaatan uang saat ini dengan yang akan datang akan menentukan nilainya. Soal yang ke-5. Anda memiliki uang saat ini 15 juta. Kemudian Anda ingin menginvestasikan uang tersebut dengan cara menabungnya di bank. Berapakah nilai uang Anda selama 5 tahun jika bunga sebesar 15%? Berarti di sini 15 juta dikali 1 tahunnya berapa ya teman-teman? Saya hitung dulu pakai kalkulator. Jawabannya teman-teman, hasil hitungan saya adalah nilai uang Anda pada 5 tahun yang akan datang ditunjukkan sebagai berikut. Ini ya teman-teman cara hitungnya nih, seperti begini. Dimana NT sama dengan N di sini dijelaskan ya teman-teman. N di sini adalah jumlah uang kita dan C0 di sini ada
ada jumlah uang, maaf tadi syarat. Yang N ini adalah jangka waktunya ya, jangka waktunya ini nih bisa dilihat di sini 5 tahun. Yang R di sini adalah bunganya, jumlah bunga yang akan kita dapat, dimana penyelesaiannya seperti ini. NT sama dengan 15 juta kali 1 tambah 0, 15 pangkat 5. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Seperti tadi, saya ada hitung manual di kalkulator dan hasilnya ini. Ternyata baru satu saya yang betul. Tapi tidak apa-apa ya. Ini kan latihan. Yang ke-6. Soalnya Anda memiliki sebuah HP yang dibeli 5 tahun lalu seharga 2 juta. HP tersebut saat ini akan Anda jual. Jika taksiran keuntungan yang Anda inginkan sama tingkat bunga bank saat ini 11%, maka berapakah harga layak untuk HP Anda? Saya hitung lagi ya teman-teman. Nah, harganya ini. Salah ya teman-teman. Jawabannya ini ya teman-teman, ternyata salah menghitung saya nih. Harga yang layak untuk HP tersebut dapat dihitung dengan rumus PVV-JN seperti ini ya cara menghitungnya. Lanjut nomor soal 7. Terlalu ke bawah ya, saya tarik ke atas. Menurut John Maynard Keynes ada 3 motif untuk memiliki kas, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Yang B adalah motif keuangan, motif transaksi, dan motif investasi. Yang C adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif investasi. Yang D adalah motif keuangan, motif transaksi, motif spekulasi. Kira-kira yang mana nih ya teman-teman jawabannya? Saya akan mencoba mencari jawabannya. Jawaban dari saya adalah motif memiliki kas, yaitu transaksi. Salah. Mana ya jawabannya teman-teman? Ini. Dimana John Maynard Keynes menyatakan bahwa ada 3 motif untuk memiliki kas, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Sedangkan motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang dimiliki dari menginvestasikan kas yang diinvestasikan yang sangat liquid.
Nomor 8 soalnya. Lanjut mengerjakan. Berikut adalah model-model manajemen kas, yaitu model persediaan dan model pemasukan, model persediaan dan model Miller dan Orr, model persediaan dan model Miller dan Oshin, model tunggal dan campuran. Aku jawabannya pasti ini. Salah. Ternyata ini. Jawabannya adalah B ya, teman-teman. Kalian bisa baca sendiri jawabannya. Oh ya teman-teman, ini saya tegaskan lagi ya, ini hanya untuk latihan ya. Ini mencoba kemampuan kita, sampai mana sih kemampuan kita belajar. Ternyata karena saya ini jarang belajar, saya juga banyak salah, jadi saya mesti banyak membaca lagi dan lebih aktif berdiskusi ya teman-teman di mata kuliah ini. Soal nomor 9. Nomor 9 ini soalnya kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun selama sini akan saya hitung. Jawaban saya adalah ini. Ini ya teman-teman jawabannya. Gimana cara menghitungnya? Adalah seperti ini. Nah, soal yang terakhir ya teman-teman. Suatu perusahaan memberikan persyaratan penjualan 2/15 net 45 apabila diperkirakan 55% pembeli akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-45. Berapa rata-rata periode pengumpulan piutang? Ini ya jawabannya teman-teman. Rata-rata periode pembayar piutang caranya seperti ini. 2/15 itu berarti 0,55% ya. Terus ini adalah hari ke-45. Ini hasilnya. Dan ini 0,55 ini hasil dari sini ya teman-teman, dari 2/15 dikali 45, hasilnya adalah ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11 sampai dengan 20. Rekening hutang pajak dapat dikelompokkan sebagai sumber dana bersifat hutang pajak itu kalau menurut saya adalah jangka pendek. Ini ya teman-teman jawabannya, jangka pendek spontan. Selain hutang dagang, pendanaan spontan juga bisa berasal dari rekening-rekening yang oleh akuntansi diklasifikasikan sebagai rekening aktuaris, misalnya pembayaran upah dan pembayaran pajak. Kita ada kendali di jaringan ya teman-teman. Ternyata HP saya ini lowbat. Langsung ke nomor soal 12.
Nah, nomor 12 tuh seperti ini. Apabila perusahaan membayar upah buruh sekitar setiap 7 hari setiap setelah mereka bekerja terlebih dulu, dan setiap pembayaran menyangkut jumlah 700 juta, berapakah rata-rata rekening utang upah perusahaan? Berapa ya teman-teman? Coba saya pastikan ini salah juga. Ini ini jadi rata-rata hutangnya kan 700. Dia bekerja 7 hari ya teman-teman. Ini angka 2-nya dari mana ya? Saya juga kurang ngerti. Setelah 7 hari ini angka 2-nya dari mana ya? Aduh, saya pusing, saya tidak mengerti. Kita lanjut di soal berikutnya. Bank menilai bahwa bisnis perhotelan tetap semi lowbat mesti dicas terlebih dahulu teman-teman. Gangguan ya. Soal nomor 13. Bank menilai bahwa bisnis perhotelan di daerah A telah mengalami persaingan yang terlalu ketat. Akibatnya permohonan kredit untuk mendirikan hotel suatu perusahaan ditolak oleh bank. Penolakan tersebut didasarkan atas penilaian yang tidak menguntungkan tentang aspek condition ya. Karena di sini tahu saya kondisi daerah, jadi saya langsung aja jawab ini, dan ternyata jawaban saya betul. Sebelum bank memberikan kredit, ulasannya seperti ini ya teman-teman, bisa kalian baca. Sebelum bank memberikan kredit, bank akan melakukan analisis kredit yang pada dasarnya adalah untuk mengetahui etikat dan kemampuan debitur perusahaan dalam membayar kredit yang mereka terima. Dalam dunia perbankan dikenal istilah 5 of credit, yaitu karakter, watak, dan kejujuran. Pimpinan perusahaan, kapasiti, kemampuan manajemen, kapital modal perusahaan, kolektor, anggunan kredit, dan condition kredit. Nomor 14. Soalnya seperti ini ya. Sebuah perusahaan merencanakan untuk melakukan investasi yang memerlukan dana sebesar 1,500 juta. 1M 500 juta ya teman-teman. Investasi tersebut diperkirakan mempunyai usia ekonomis 4 tahun. Taksiran laba rugi setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Tunggu ya teman-teman, saya terlalu cepat. Seperti ini. Di sini teman-teman saya akan menghitung dulu ya menggunakan kalkulator.
sudah menghitungnya ya teman-teman. Saya hitung itu jawabannya. Caranya seperti ini ya. Ya teman-teman, dimana cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa pelajari ya teman-teman. Di sini ada not nomor pajak tahunan ke-1 dan ke-2, dimana rumusnya adalah laba operasi. Di sini juga saya tadi klik yang ini. Seperti ini ya teman-teman jawabannya. Yang belum benar bisa melihat seperti ini rumusnya. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 15. Berdasarkan soal nomor 14 di atas, hitunglah payback periodnya. Oke, kita ini hasilnya dikeluarkan 938. Berarti kita hitung paybacknya selama jawabannya mana ya? Oh ini jawabannya, ini ya teman-teman. Oke. Jawabannya adalah 1 kali 770 juta sama dengan 770 juta. Sisanya 1M500 juta dikurangi 770 juta, hasilnya 730 juta. Dan penghitungannya dalam waktu 730 dibagi 770 kali 12 bulan. Nah, hasilnya 11,38. Dengan demikian maka payback nya adalah dalam waktu 1 tahun 11,84. Nomor next, nomor 16. Nomor 16 ini ya teman-teman. Kelemahan dari metode payback period adalah terlalu terpaku pada nilai waktu uang dan arus kas setelah periode payback. Hanya memperhatikan nilai waktu dan uang dan mengabaikan arus kas setelah periode payback. Mengabaikan nilai waktu uang dan arus kas setelah periode payback. Mengabaikan nilai waktu uang namun lebih memperhatikan arus kas. Saya jawabannya salah ya teman-teman. Jawabannya C. Nomor 17. Jawabannya apa ya? Jawabannya ini. Nomor 18. Jawabannya
sampai salah itu. Caranya seperti ini ya teman-teman. IR di sini sigma RP R1P1. Di sini lihat di keterangan tingkat keuntungan probabilitas. Ini 0,35 ini didapat dari tingkat keuntungan, sementara 0,5 ini didapat dari probabilitas, ditambah 0,55 ini tingkat keuntungan yang kedua dikali 0,7 ditambah 0,3. Hasilnya seperti ini. Nomor 20 ya teman-teman. Ini kalian bisa dibaca soalnya. Suatu investasi diperkirakan mempunyai distributor probabilitas tingkat keuntungan sebagai berikut. Saya akan coba menghitung nih cara hitungnya ya teman-teman, seperti ini. Gimana teman-teman, sudah mengerti atau kalian masih bingung? Saya juga masih bingung. Ini ada baca modul, saya baca dulu modulnya ini ya. IR ini sigma RIPI. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 21 sampai dengan 30.
sini soalnya seperti ini. Menurut saya jawabannya ini. Oh, salah ya. Aduh, ternyata jawabannya A. Ini nomor 22 soalnya yaitu dalam pasar modal yang efisien, perubahan harga saham mengikuti pola random walk. Ini berarti bahwa perubahan harga saat ini bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Perubahan harga di waktu yang lalu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Perubahan harga di waktu yang lalu bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Perubahan harga saat ini tidak bisa digunakan untuk memperkirakan perubahan sebagian harga di masa yang akan datang. Saya jawabnya salah, masih salah. Jawabannya B. Jawaban Anda benar. Dalam pasar modal yang efisien, perusahaan harga saham mengikuti pola random walk, di mana perubahan harga di waktu yang lalu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Taksiran terbaik harga besok pagi adalah harga hari ini. Dengan kata lain, I P 1 plus 1 dalam kurung sama dengan PT. Lanjut nomor soal 23. Mereka yang menggunakan analisis teknikal berdasarkan diri pada pemikiran bahwa gerakan harga saham bersifat repetitif dan mempunyai pola. Gerakan harga saham bersifat acak. Gerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Gerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan. Nilai pasar PT AAA adalah sebesar, ini soal nomor 24 ya teman-teman, kita langsung mencoba menjawabnya. Nilai pasar PT AAA adalah sebesar 800 miliar yang terdiri dari nilai hutang sebesar 350 miliar dan ekuitas sebesar 450 miliar. Jumlah lembar saham yang diterbitkan dan beredar adalah 250 juta.
Sisi aktif menunjukkan saldo kas yang cukup besar, yaitu 200 miliar. Dengan diketahuinya informasi tersebut, berapa harga saham PT AAA? Maka kita akan mulai menghitungnya. Kalau saya hitung di sini, kalkulator ya teman-teman, salah juga ya. Nah ternyata itu ya teman-teman, itu jawabannya. Ini ya teman-teman jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 25. Nilai pasar PT AA adalah sebesar 850 miliar yang terdiri dari nilai hutang sebesar 400 miliar dan ekuitas sebesar ini ya teman-teman jawabannya. Nih cara menghitungnya, kalian bisa lihat sendiri ya, bisa dipelajari sendiri untuk cara perhitungannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 26. Sesuai dengan packing order teori, sumber dana berikut ini yang merupakan pilihan pertama adalah sumber dana utama adalah saham baru ya, atau laba ditahan. Ini ya jawabannya ya teman-teman, sesuai dengan packing order teori. Sumber dana berikut yang merupakan pilihan pertama adalah laba ditahan, di mana laba ditahan ini merupakan internal financing sehingga menjadi pilihan utama. Yang nomor 27, soal nomor 27, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham perseroan terbuka yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki disebut A saham, B keuntungan, C keuntungan internal, D dividen. Nah hasilnya ini. Nah ini ya teman-teman. Ya ampun, saya dari tadi mengerjakan soal UAS ini hanya berapa saja yang betul. Saya khawatir nanti UAS saya bagaimana ya nilainya. Nomor 28. Arif mengawali bahwa saham PTA membagikan dividen per saham yang cenderung meningkat sebesar 110% selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia memperkirakan bahwa pertumbuhan tersebut akan berlaku untuk seterusnya. Harga saham PTA ini
Lanjut jawaban soal nomor 28 ya teman-teman. Arif mengamati bahwa saham PTA membagikan dividen per saham yang cenderung meningkat sebesar 10% selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia memperkirakan bahwa pertumbuhan tersebut akan berlaku untuk seterusnya. Harga saham PTAA saat ini sebesar 8.000 ya, dan dividen yang barusan dibagikan DO sebesar 450. Berapa taksiran biaya modal tersebut sendiri pada Oke, kita akan hitung dulu. Hasilnya adalah ini. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Jawaban adalah 16%. Ini cara hitungnya. Kita kembali lagi untuk mengerjakan soal nomor 29 tahun 2007 sampai 2010. Pembagian dividen di PTA terus meningkat per sahamnya sebesar 11%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan berlaku untuk seterusnya. Harga saham PTA saat ini sebesar 9.500 dan dividen yang baru saja dibagikan DO sebesar Rp600. Jika PTA tersebut akan menerbitkan saham baru dan menanggung banyak emisi sebesar 3%, maka merupakan taksiran biaya modal sendiri dari penerbitan saham baru tersebut. Kita hitung dulu ya teman-teman. Saya hitungkan dulu. Hasilnya adalah ini. Wah, ternyata hitungan saya salah. Ternyata hitungan saya salah ya teman-teman. Yang benar adalah ini. Untuk nomor 30 soalnya seperti ini.
Kita lanjut ke soal nomor 31 ya, sampai 40 ya. Di sini kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 31 sampai dengan nomor 40. Sini saya akan baca soalnya. Arif mengamati beta saham PT EFGH sekitar 1,20. Diharapkan bahwa tingkat keuntungan portfolio sebesar ERM akan sekitar 18% per tahun dan tingkat keuntungan bebas risiko RX sebesar 11%. Dengan menggunakan CAPM, berapakah taksiran biaya modal sendiri untuk saham PT EFGH? Jawabannya adalah ini. Ternyata salah dan salah terus. Ternyata ini ya jawabannya. Dan jawaban Anda benar. CAPM menyatakan bahwa R1 sama dengan RF dan RM RF, dan dalam hal ini R1 juga sama dengan maka KE 0,11 tambah 1,20 hasilnya adalah 19%. Yang lanjut nomor 32. PT XYZ diharapkan membayar dividen Rp 750 setiap semester dan return yang diharapkan ada 12%. Berapakah harga saham tersebut? Di sini dikalikan saja ya teman-teman. Rp750 dikali 12% menjadi 100. Hasilnya adalah ini. Itu kan hasil return per kuartal itu 12% dibagi 2 sama dengan 6%. Nah, yang 6% ini dikalikan dengan 750, jadi hasilnya 12.500. Oke, next nomor 33. Saham Preferent PTB dengan dividen tahunan sebesar 5 juta ditawarkan sebesar 40.000 per lembar. Berapa return yang diharapkan dari saham Preferent tersebut? Oke, sekarang kita sini ya teman-teman, hasilnya berapa saya hitung dulu. Ini 45%, 25. Jawabannya salah. Coba ini jawabannya 12%, 12,5%. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya cara menghitungnya. Jawabannya adalah A, dimana Peno ini adalah saham preferan ya teman-teman, sama dengan D garing R. R sama dengan D Peno sama dengan 5.000, 40.000 ditambah 12,5%. Return yang diharapkan dari saham preferan tersebut sebesar 12,5%. Untuk nomor 34, bulan Agustus 2004 PT AAG membayar dividen saham dengan rasio 180, maka nilai nominal saham
Rp1.000 dan harga pasar saham tersebut 1 per lembar. Berapakah besar dividen yang akan dibayarkan per lembar sahamnya? Saya akan dulu sekarang lanjut ke soal nomor 34. Saya jawab pada ini. Bukti 35 yaitu soalnya bagi perusahaan cash inflow yang berasal dari investasi pada saham antara lain pembayaran dividen, keuntungan dan hasil penjualan saham. Keuntungan dari pembelian saham, turunnya harga saham. Jawabannya adalah B. Jawaban cash flow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas, penerimaan kas, arus kas, dan masuk kas. Di sini dijelaskan ya teman-teman jawaban yang hasil dari keuntungan penjualan saham. Yang pertama yaitu hasil penjualan produk jasa perusahaan, yang kedua ada penagihan piutang dan penjualan kredit, yang ketiga ada penjualan aktiva tetap yang ada, yang keempat penerimaan investasi dan pemilik atau saham bila perseroan terbatas, yang keenam yang kelima adalah pinjaman utang dari pihak lain, terus penerimaan sewa dan pendapatan lain. Nomor 36 lanjut, mana di antara faktor-faktor berikut ini mendorong penggunaan hutang? Yaitu biaya emisi obligasi lebih tinggi dari biaya emisi ekuitas, makin tingginya tarif income tax, sedangkan pembayaran bunga dapat dipergunakan untuk mengurangi pajak. Yang C yaitu pasar modal efisien. Yang D yaitu tidak ada asimetrik informasi.
Yang nomor 36 jawabannya yaitu makin tingginya penggunaan tarif income tax, di mana penjelasannya sebagai berikut. Dengan adanya penggunaan hutang, maka perusahaan akan mendapatkan keringanan biaya pajak karena perusahaan masih dibebankan oleh bunga hutang yang harus dibayarkan sebelum pembayaran pajak. Yang nomor 37 di sini, Andi berencana akan mendirikan suatu usaha yang diharapkan akan memberikan laba operasi sebesar 800 juta setiap tahun selamanya. Dana yang diperlukan untuk membuka usaha tersebut adalah sebesar 400 juta. Tarif income tax sebesar 35%. Berapa taksiran arus kas operasional yang dilakukan setiap tahunnya? Jawabannya adalah ini. Nyata salah adalah C. Karena usaha tersebut bersifat selamanya, maka penyusutan nol. Dengan demikian, maka arus kas operasional adalah 800 juta dikali 1 dikurangi 0,35 ditambah 0 hasilnya 520 juta. Nomor berikutnya, nomor 38. Salah satu kegunaan mengetahui besarnya biaya modal rata-rata terimbang adalah untuk menaksir nilai perusahaan, penjualan, menaksir biaya operasional, menaksir hutang yang akan jatuh tempo. Menurut kalian mana yang jawabannya? Kalau menurut saya itu jawabannya adalah B. Ternyata jawabannya adalah A ya teman-teman. Di sini jawabannya A, yaitu penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang untuk menilai profitabilitas investasi. Biaya modal sendiri menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pemilik modal sendiri sewaktu mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Apabila perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di bursa, maka penaksiran biaya modal sendiri bisa dilakukan. Nomor 39 soalnya seperti ini. Dalam laporan arus kas atau cash flow mengandung dua macam aliran arus kas, yaitu aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, neraca pasif dan neraca aktif. Arus kas masuk, kas keluar, saya ini ya. Jawabannya betul ya teman-teman, jawabannya adalah C. Lanjut nomor 40. Gimana teman-teman, masih semangat untuk menemani saya latihan mengerjakan soal UAS? Semoga kalian tidak bosan ya untuk menonton videonya. Saya akan lanjut mengerjakan nomor 40. Arif memerlukan tambahan dana sebesar 300 juta untuk jangka waktu sekitar 36 bulan. Bank Arta menawarkan kredit dengan suku bunga flat sebesar 2% per bulan. Apabila Arif mengambil kreditnya tersebut, berapakah pembayaran kreditnya per bulan? Saya hitung dulu ya teman-teman sebelum mencoba menjawab pertanyaannya. Setelah hitung, saya jawabannya ini salah. Ini ya yang benar. Ini ya teman-teman jawabannya yang benar. Kalian bisa lihat sendiri ya cara mengerjakan untuk soal nomor 40. Next, nomor berikutnya
Ini nomor terakhir ya, 10, nomor 10 soal terakhir, yaitu dari nomor 41 sampai 50. Nomor 41 soalnya yaitu karena terjadinya krisis ekonomi tahun 98, maka untuk menghindari dampaknya, beberapa bank di Indonesia yakni Bank Eksim, Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bapindo sepakat untuk bergabung dalam satu manajemen pengelolaan. Dari penggabungan keempat bank tersebut, terbentuklah bank baru yang bernama Bank Mandiri. Penggabungan keempat bank di atas menjadi satu bank disebut merger. Consolidation ya teman-teman. Consolidation adalah penggabungan dari dua perusahaan satu atau lebih, dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dan perusahaan gabungan. Lanjut, next, soal nomor berapa ini ya teman-teman, saya lupa nih. Nomor nomor 42 ya. Nomor 42 yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung disebut penggabungan dua perusahaan ini ya, merger. Penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Next, soal nomor 43. PT AIA-XYZ ingin mengembangkan usahanya dengan cara membeli saham perusahaan lain di bursa saham. Langkah yang dipilih oleh PT AIA-XYZ tersebut adalah mengembangkan usahanya, yaitu akuisisi. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, akuisisi itu apa. Akuisisi merupakan perluasan usaha, memang dapat dilakukan dengan ekspansi intern, yaitu menambah kapasitas pabrik, menambah unit produksi, menambah divisi baru, dan sebagainya. Tetapi juga dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan usaha yang telah ada, merger dan consolidation, atau membeli perusahaan yang telah ada, akuisisi. Beberapa perusahaan yang memilih untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam mendukung perusahaan pengembangan mereka. Di sini contohnya ya, kalian bisa baca sendiri dengan cara perhitungannya. Lanjut, next, soal nomor 44. PT BCD akan mengakuisisi PT Pradia dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT BCD adalah 26.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 30 juta. PT Pradia mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta dengan harga per lembar 7.000. Para pemegang saham PT BCD akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT Pradia akan ditukar dengan 3 lembar saham PT BCD. Diharapkan visi terus akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai 30 miliar. Berapakah harga saham PT BCD? Kita akan hitung dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari nomor 44.
Saya akan jawab nomor ini ya teman-teman. Ternyata hitungan saya salah. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 45. Saya hitung dulu ya, karena ini semua adalah hitungan. Jawabannya teman-teman untuk nomor 45. Next untuk nomor 46. Ini halaman 46, soalnya suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas. Ini jawabannya adalah B. Lanjut nomor 47. Berikut adalah keunggulan dari saham terpadu, yaitu memberikan penghasilan. Menurut saya jawabannya ini. Lanjut nomor 48. Kredit investasi hipotek dan obligasi merupakan sumber dana yang termasuk dalam kategori, menurut teman-teman kategori mana ya? Menurut saya yang ini. Nomor 49. Harga yang ditentukan oleh perusahaan pada suatu obligasi akan dilunasi jatuh tempo disebut income bond. Call phrase di sini artinya ini ya, teman-teman bisa baca. Terus yang terakhir, salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan sumber dana yang bersifat jangka panjang, yaitu
melalui pinjaman ke bank, menjual aset perusahaan, kredit investasi, melakukan merger ke perusahaan lain. Jawabannya adalah ini. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Oke teman-teman, sekian untuk waktu belajar kita ya untuk persiapan UAS. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya untuk menjawab soal-soal latihan UAS mandiri. Walaupun hasilnya memang sangat tidak memuaskan. Kalau dinilai mungkin nilai saya ini akan dapat 30 ya. Pasti itu nilainya sekitar D. Saya harap teman-teman yang menonton video ini tidak bosan, dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe di channel saya ini, dan juga bunyikan tanda loncengnya. Terus jika kalian suka dengan video ini, klik jempol ke atas, dan jika kalian tidak suka, klik jempol ke bawah. Oke, sekian dulu ya teman-teman video tutorial untuk latihan mandiri mengerjakan soal ujian akhir semester di Universitas Terbuka. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai terbaik di semester periode 2020-2021 periode 1, dan dan yang belum lulus, saya doakan juga semoga cepat lulus. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.